Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ketemu sama Ibu Siti Zubaida, guru mata pelajaran kimia di SMA Islam An-Nizam, Medan. Gimana kabarnya anak-anak Ibu semua? Semoga kita semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hari ini kita akan belajar kimia yang pastinya sangat seru untuk dipelajari. Oke, jadi hari ini kita masih membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan kimia. Jadi hari ini nih materinya lanjutan dari yang kemarin ya. Kemarin kita udah ada bahas dua faktor yang mempengaruhi kesetimbangan kimia atau pergeseran kesetimbangan kimia. Juga alasan kenapa sih kesetimbangan itu bisa bergeser, ya kan? Kemarin kesetimbangan itu bergeser, faktor-faktornya itu dia didasari sama yang namanya asas Le-Chatelier, ya kan? Kemarin yang udah kita bahas itu ada pengaruh konsentrasi, perubahan konsentrasi, terus juga sama pengaruh suhu, dimana kalau untuk konsentrasi kemarin yang kita perhatikan adalah sisi mana yang ditambahkan atau dikurangkan konsentrasinya, ya kan? Terus kalau untuk suhu, itu yang kita lihat adalah jenis reaksinya, reaksi eksoterm atau endoterm, gitu. Dimana kalau suhu dinaikkan, dia bergeser ke sisi endoterm, kalau suhu diturunkan, dia bergesernya ke sisi eksoterm, gitu kemarin ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan kimia. Ada dua faktor lagi, tapi dua faktor ini dia saling berhubungan. Jadi dia akan kita buat jadi satu aja gitu pembahasannya. Faktor apa itu kita lihat. Ini dia. Faktor yang ketiga adalah perubahan tekanan dan volume. Jadi ada dua, ada tekanan sama volume. Nah, tapi katanya di sini faktor tekanan dan volume merupakan faktor yang bersifat kebalikan satu sama lain. Jadi tekanan sama volume ini dia selalu berkebalikan, nggak pernah sejalan gitu. Artinya kalau misalnya tekanannya diperbesar, berarti volumenya dia bakal diperkecil. Kebalikannya, kalau misalnya tekanannya diperkecil, berarti volumenya yang diperbesar. Gitu. Pokoknya dia selalu berkebalikan. Yang satu diperbesar, yang satunya jadi diperkecil. Gitu. Oke. Nah, ini didasari sama yang namanya hukum Boyle, di mana katanya pada suhu tetap, hasil kali tekanan dan volume ini selalu konstan. Atau kalau misalnya dirumuskan, itu bisa dituliskan P dikali V itu sama dengan C, konstan. Dimana kalau misalnya nih kita kita tuliskan persamaannya, misal V-nya ini kita ubah, kita pindahkan ke sisi kanan. Dia berubah, rumusnya jadi P sama dengan C, konstanta, dibagi volume. Nah, kalau kita lihat di sini, tekanan sama volume, ini kan dia berbanding terbalik ya. Makanya inilah yang mendasari alasannya kenapa sih tekanan sama volume itu dia sifatnya selalu berkebalikan. Gitu, oke? Jadi tekanan dan volume itu selalu berkebalikan, yang satunya diperbesar, satunya pasti otomatis diperkecil. Gitu. Nah, pengaruhnya sama pergeseran kesetimbangan sendiri, menurut asas Le-Chatelier, jika dalam sistem kesetimbangan volume ruang diperbesar atau tekanannya diperkecil, berkebalikan ya, volume diperbesar berarti tekanannya diperkecil, maka kesetimbangan akan bergeser ke pihak yang jumlah koefisiennya lebih besar. Berarti yang dilihat di sini adalah koefisien gitu. Jadi beda-beda ya tiap faktor-faktor. Kalau konsentrasi kemarin yang dilihat konsentrasinya, kalau suhu yang dilihat jenis reaksinya, reaksi eksoterm atau endoterm. Nah, untuk tekanan dan volume sendiri yang kita perhatikan itu adalah koefisien dari masing-masing sisi, dari sisi reaktan dan sisi produk. Jadi dijumlah nanti koefisiennya, baru kita lihat mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Gitu. Dimana tadi katanya kalau volume diperbesar, tekanan diperkecil, maka reaksinya bergeser ke sisi dengan koefisien yang lebih besar. Jadi dia lebih ke mengikuti volume gitu. Jadi volume diperbesar, tekanan diperkecil, dia bergeser ke koefisien yang lebih besar. Dan sebaliknya, berarti kalau volumenya diperkecil,
tekanannya diperbesar, maka dia akan bergeser ke koefisien yang lebih kecil. Gitu. Jadi kalau tekanan diperbesar, berarti kan volume diperkecil tuh. Maka dia bergeser ke koefisien yang lebih kecil. Kayak gitu. Oke? Nah, di sini ada contohnya. Contoh reaksinya itu 2A ditambah B setimbang 3C ditambah D. Dengan fasenya sama ya, semuanya gas. Ingat, ini harus diperhatikan juga yang kemarin udah ada Ibu singgung. Kalau misalnya yang berpengaruh di dalam kesetimbangan itu hanya fase gas dan fase aqueous. Fase solid dan fase liquid itu tidak mempengaruhi kesetimbangan gitu. Oke. Nah, tadi dari yang udah kita jelaskan tadi sebelumnya, ini ada kesimpulannya. Jika tekanan diperbesar atau volume diperkecil, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah jumlah mol yang lebih kecil. Jadi ingat ya, dia mengikuti volume. Kalau misalnya tekanan diperbesar, volume diperkecil, maka dia akan ke arah jumlah mol, atau jumlah mol itu kan sebanding dengan koefisien ya, yang lebih kecil. Sebaliknya jika tekanan diperkecil, maka volume kan otomatis diperbesar nih. Maka kesetimbangan akan bergeser ke arah jumlah mol yang lebih besar, berarti yang koefisiennya lebih besar. Nah, cara lihatnya gimana? Tadi kita udah ada contoh ditambah B setimbang 3C ditambah D. Caranya, itu pertama kita lihat fase-fasenya. Fasenya memenuhi syarat untuk yang mempengaruhi kesetimbangan nggak? Di sini kan fasenya gas semua ya, berarti semua mempengaruhi kesetimbangan. Gitu. Berarti kita tinggal kita jumlahkan aja masing-masing sisi reaktan dan sisi produknya, masing-masing koefisiennya. Yang di reaktan dulu, 2A ditambah B. Berarti koefisiennya 2 ditambah 1, ya kan? 2A ditambah 1B. Maka di sini reaktannya koefisiennya 3, sedangkan untuk yang produknya, sisi kanannya, di sini 3C ditambah 1D. Maka kalau kita jumlah itu hasilnya 4. Ya kan? Berarti di sisi reaktan jumlah koefisiennya 3, sedangkan di sisi produknya itu koefisiennya 4. Maka ketika tekanan diperbesar pada sistem yang ini, pada reaksi yang ini, tekanan diperbesar berarti volume diperkecil. Maka kesetimbangannya akan bergeser ke arah yang koefisiennya lebih kecil. Di sini yang koefisiennya lebih kecil adalah sisi reaktan. Maka dia akan bergeser ke sisi reaktan. Sebaliknya, jika tekanannya diperkecil atau volumenya diperbesar, maka kesetimbangannya dia akan bergeser ke koefisien yang lebih besar. Nah, di sini kalau kita lihat, yang koefisiennya lebih besar itu adalah yang sisi produk, dimana di sini koefisiennya 4, ya kan? Maka kesetimbangannya akan bergeser ke sisi produk. Gitu dia, oke? Bisa dipahami ya? Oke, untuk lebih gampangnya di sini ada contoh soal. Katanya di sini ada BiClO3 dalam fase aqueous ditambah H2O dalam fase liquid setimbang BiOCl dalam fase solid ditambah 2HCl dalam fase aqueous. Oke, yang ditanya di sini, kemana arah kesetimbangan bergeser jika pada suhu tetap? Yang A, tekanan sistem diperbesar. Dari yang A dulu. Tekanan sistem diperbesar. Ingat, tekanan diperbesar, maka volume berarti diperkecil. Maka kesetimbangan akan bergeser ke sisi dengan koefisien yang lebih kecil. Nah, di sini kita lihat lagi fasenya. Oke, jadi harus diingat fasenya ya. Fase liquid dan fase solid tidak mempengaruhi kesetimbangan. Jadi yang H2O dan yang BiOCl itu kita abaikan. Gitu. Jadi dia bukan berarti nggak ikut bereaksi ya, tapi untuk kesetimbangan dia tidak mempengaruhi. Jadi nggak perlu kita perhatikan. Gitu. Jadi yang kita perhatikan itu yang fase aqueous dan gas aja. Nah, di sini BiOCl3 itu fasenya aqueous dan HCl juga fasenya aqueous. Maka ketika tekanan sistem diperbesar, dia akan bergeser ke arah yang koefisiennya lebih kecil. Di sini
BiOCl3 ada di reaktan, koefisiennya 1, ya kan? HCl ada di produk, koefisiennya ada 2. Maka ketika tekanan sistem diperbesar, volumenya berarti otomatis diperkecil, dia akan bergeser ke arah produk. Kenapa produk? Karena ke arah reaktan. Karena koefisien reaktannya lebih kecil. Di mana di sini koefisien reaktannya 1, koefisien produknya 2. Ya kan? Maka dia akan bergeser ke arah reaktan atau sisi kiri. Ini dia. Oke, itu yang A. Kemudian kita masuk yang B. Yang B yang ditanya ketika volume sistem diperbesar. Volume sistem diperbesar. Ingat tadi dia mengikuti volume ya. Kalau volume diperbesar maka dia akan ke sisi yang koefisiennya lebih besar juga. Maka ketika volume sistem diperbesar, dia akan bergeser ke sisi kanan atau ke sisi produk. Kenapa? Karena koefisien produknya di sini HCl itu lebih besar, 2, ya kan? Kalau dibandingkan yang reaktan itu hanya 1. Maka dia akan bergeser ke sisi produk. Ke arah produk. Atau sisi kanan. Itu dia. Oke? Jadi tinggal kita lihat aja koefisiennya. Yang terakhir, yang ditanya ketika sistem diperkecil. Ketika sistem diperkecil. Kalau tekanan sistem diperkecil, maka volume sistem ini kan otomatis diperbesar ya. Kalau volume diperbesar berarti balik lagi dia ke arah yang koefisiennya lebih besar. Di sini yang koefisiennya lebih besar itu adalah sisi produk. Maka dia akan bergesernya ke arah sisi produk. Ke arah produk. Atau ke sisi kanan. Oke, ini dia. Gampang ya, jadi bisa tinggal kita lihat aja koefisiennya. Dan sebelum kita lihat koefisien, itu perlu diperhatikan fase-fase dari masing-masing zatnya. Ingat yang mempengaruhi kesetimbangan itu hanya yang fasenya aqueous dan gas aja. Gitu. Setelah kita lihat fasenya yang aqueous dan gas, baru kita jumlahkan koefisiennya dari masing-masing sisi reaktan dan sisi produk. Baru kemudian kita perhatikan apa yang diminta. Gitu. Kalau misalnya tekanan diperkecil berarti volume diperbesar. Ingat dia mengikuti volume. Kalau volume diperbesar berarti dia ke arah sisi yang koefisiennya lebih besar. Tapi kalau misalnya tekanannya diperkecil, kalau tekanan diperkecil maka dia ke volume yang besar bergeser ke sisi yang koefisiennya lebih besar. Tapi kalau misalnya tekanannya diperbesar, volume otomatis diperkecil, maka dia akan bergeser ke sisi dengan koefisien yang lebih kecil. Gitu. Jadi tinggal kita lihat aja koefisien dari masing-masing zat yang ada di reaksi tersebut. Gitu. Oke? Bisa dipahami ya? Oke, sekian pembelajaran kita untuk hari ini. Sampai ketemu di video pembelajaran yang berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.